Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Nah, kali ini kita akan membahas soal Olimpiade Biologi ya tahun 2019. Eh, di video kali ini kita akan membahas nomor 1. Jadi silahkan adik-adik simak ya penjelasannya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membantu saya membangun channel ini. Nah, untuk soal nomor 1 ini adalah soal mengenai biomolekuler ya, atau pembelahan sel, berhubungan dengan pembelahan sel. Populasi sel yang sedang membelah diwarnai dengan pewarna yang berfluoresensi saat berikatan dengan DNA. Jumlah DNA pada setiap sel tunggal kemudian dihitung menggunakan alat FACS, Fluorescence Activated Cell Sorter, yang menghasilkan grafik berikut. Nah, jadi grafik ini adalah grafik mengenai siklus sel. Nah, dari grafik ini adik-adik bisa lihat di sini ada jumlah DNA ya. Jadi di sini ada jumlah DNA di sumbu X dan sumbu Y ini adalah jumlah sel. Nah, di sini sebelum kita masuk ke pernyataan ya, saya akan membahas dulu mengenai alat FACS. Jadi ini merupakan alat FACS yang digunakan untuk menghitung atau memisahkan jumlah sel yang memiliki karakteristik sinar fluoresens tertentu. Jadi di sini setiap sel yang melewati berkas ya. Jadi ini yang masuk ini adalah sel. Setiap sel yang melewati sinar laser ini dia itu akan menimbulkan sinyal elektronik yang akan dicatat oleh dua detektor ini, yaitu detektor SSC dan detektor FSC. Jadi di sini karakter sel di sini yang akan dibaca. Nah, karakter molekul pada sel ini dapat diidentifikasi menggunakan probe tertentu ya. Jadi ada probe khusus untuk mendeteksi sel tersebut. Nah, untuk SSC sendiri setiap sel ini ya, untuk SSC, untuk FSC ya, detektor FSC di sini merupakan dia menggambarkan volume atau ukuran sel. Sedangkan untuk SSC ini berhubungan dengan kompleksitas bagian dalam partikel. Seperti misalnya ya ukuran nukleusnya, bagaimana tipe granulanya, dan bagaimana kekasaran membran. Jadi semua akan dideteksi menggunakan sinar laser atau sinar berfluoresens. Kemudian untuk grafik yang ada pada soal, kalian bisa lihat, adik-adik bisa lihat di sini yang untuk bagian ini ya, sumbu Y ini adalah jumlah sel, sedangkan sumbu X ini adalah jumlah DNA per sel. Nah, ini merupakan siklus sel. Jadi grafik ini merupakan grafik siklus sel di mana bagian A ini ya, bagian A ini adalah fase G0 atau G1, sedangkan bagian B ini adalah fase sintesis dan bagian C ini adalah fase G2. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan siklus sel yang mungkin adik-adik pernah pelajari itu seperti ini. Ya, jadi dari siklus sel yang ada di sebelah kanan ini kita bisa lihat ya berapa lama siklus sel ini berlangsung. Jadi contohnya di fase G1. Fase G1 ini merupakan fase terlama ya. Fase terlama dari siklus sel itu berlangsung sekitar 8 sampai 10 jam. Sedangkan bagian B atau fase S ya, fase S ini berlangsung sekitar 8 jam. Dan yang terakhir adalah fase G2 ini berlangsung 4 sampai 6 jam. Nah, di sini bisa dilihat ya. Jadi fase A ini, grafik bagian A ini merupakan grafik G1 atau G0. Di sini terjadi proses sintesis protein, duplikat organel, jumlah kromosom di sini sifatnya diploid 2N. Jadi karena di sini terjadi sintesis protein dan duplikat organel, waktunya lumayan panjang ya. Tadi sudah diperlihatkan pada grafik itu 8 sampai 10 jam. Jadi dia merupakan siklus yang terlama dibandingkan yang lain. Kemudian untuk bagian B ini adalah fase S atau fase sintesis. Nah, di fase sintesis ini terjadi proses replikasi DNA dan kromosom. Nah, di mana adik-adik bisa perhatikan di sini ya, di bagian ini kelihatan jumlah DNA-nya itu 2 kali lipat. Kenapa 2 kali lipat? Karena terjadi proses replikasi DNA dan kromosom. Jadi dia mengganda. Jadi di sini kromosomnya bisa menjadi 2 kali lipat. Jadi mungkin dari 2N tadi ya, ini menjadi 4N. Jadi dari diploid menjadi tetraploid. Nah, kemudian selanjutnya di gambar C,
di grafik C ini adalah fase G2. Di mana fase G2 ini di sini terjadi pertumbuhan sel ya, terjadi terus-menerus pertumbuhan sel dan persiapan sel untuk memasuki fase pembelahan mitotik. Nah, di sini jumlah selnya itu, jumlah kromosomnya itu kembali normal, jumlah DNA-nya kembali normal. Adik-adik bisa lihat di sini DNA-nya itu hampir sama dengan yang ada pada A. Sedangkan untuk pada DNA pada bagian B, jumlah DNA pada bagian B itu memang jumlahnya 2 kali lipat karena di sini di bagian B terjadi tadi replikasi DNA. Nah, sekarang kita lihat ya pernyataan apakah benar atau salah. Nah, kita mulai dengan pernyataan A. Tentukanlah apakah pernyataan berikut benar atau salah. Untuk bagian A, kelompok sel berada pada fase terlama dari siklus sel. Nah, tadi sudah disinggung, ini pernyataannya betul ya. Jadi sebagaimana tadi diperhatikan pada grafik, kelompok A itu berada pada fase G0 atau G1. Di mana pada siklus sel itu fase G0 atau G1 itu ini ya, dia ini merupakan fase sel yang terlama. Dan kalau kita bandingkan dengan siklus sel yang ada sebelumnya, adik-adik bisa lihat di sini juga jumlah selnya banyak sekali ya, banyak sehingga proses pembelahannya juga berlangsung lama berdasarkan grafik yang tadi. Nah, jadi ini sekitar 8 sampai 10 jam dari satu siklus. Jadi pernyataan A ini betul. Kemudian pernyataan B. Sel-sel yang memiliki kromosom haploid dapat ditemukan pada kelompok B. Jadi tadi dari penjelasan kita sama sekali tidak menyinggung kromosom haploid, yang ada adalah diploid atau 2N. Nah, jadi di sini artinya pernyataan B ini salah ya. Jadi pernyataan B di mana di kelompok B tadi itu adalah fase sintesis, di sini jumlah kromosomnya itu 2 kali lipat karena terjadi replikasi DNA. Dan perlu adik-adik ketahui di sini kromosom haploid ini hanya kita jumpai pada saat terjadi pembelahan meiosis, yaitu yang terjadi pada pembelahan sel-sel kelamin. Sementara di sini tidak ditemukan adanya kromosom yang bersifat haploid, tapi yang ada adalah kromosom diploid. Artinya pembelahan ini adalah pembelahan mitosis. Kemudian bagian C, replikasi DNA akan ditemukan sedang terjadi pada sel-sel dari kelompok C. Nah, ini juga pernyataannya salah. Kenapa salah? Bisa dilihat kembali pada grafik tadi. Nah, dari grafik tadi, sel-sel pada kelompok C ini di sini terjadi fase G2 atau fase mitotik. Jadi bukan fase, sementara untuk replikasi DNA itu terjadi pada fase sintesis yaitu pada kelompok C. Pada kelompok B ya, jadi bukan pada kelompok C. Makanya pernyataan di sini salah. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir ya. Bagian D, kelompok B terdiri dari sel-sel yang sedang berada pada fase siklus berbeda. Sedangkan kelompok A dan C seluruh selnya berada pada fase yang sama. Nah, ini pernyataannya juga salah. Alasannya kenapa? Adik-adik bisa lihat kembali pada siklus ini, setiap kelompok ini berada pada fase siklus sel yang berbeda. Jadi misalnya kelompok A ini berada pada fase G1, kelompok B berada pada fase sintesis, dan kelompok C itu berada pada fase G2. Jadi tidak ada yang berada pada fase yang sama. Makanya pernyataan D ini pernyataannya salah. Oke, semoga adik-adik paham ya mengenai penjelasan dari nomor 1 ini. Silahkan bertanya jika ada yang kurang jelas ya. Sekian untuk materi kita kali ini. Sekian untuk pembahasan soal kali ini. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya dengan soal yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.